apa kabar? Lama kita nggak jumpa. Kalian semua sehat kan? Sekarang kita mau menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Seminggu telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Seminggu telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan pada kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sekarang kami ingin memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik semangat, ikutin gerakan kakak ya sambil bernyanyi semuanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang
siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita doa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami telah memuji, membesarkan nama Engkau. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, duduk yang tenang ya, perhatikan dengan baik. Suasana surga di bumi. Hai adik-adik. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cut, 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 cut. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali kakak boleh berjumpa lagi bersama dengan adik-adik dalam ibadah online. Tidak terasa kita dari minggu demi minggu kita melakukan ibadah online, ya. Beberapa waktu yang lalu juga kita merayakan Natal secara online. Natal yang penuh makna. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Adik-adik, ketika Yesus lahir ke dunia ini, Dia lahir sebagai seorang bayi yang mungil, bayi yang kecil. Ya, siapa di sini yang pernah lihat bayi mungil? Ah iya, malah mungkin ada di antara adik-adik yang punya adik bayi, ya. Yesus lahir di dunia ini sebagai bayi yang kecil. Dia lahir di dalam palungan yang sederhana,
bersama dengan binatang-binatang. Ya, ada apa? Ada sapi, ada kambing, ada domba yang menemani Tuhan Yesus ketika Yesus lahir. Yesus lahir di kota Bethlehem. Yesus memiliki mama dan papa yang sederhana, yaitu Maria dan Yusuf. Yusuf hanya sebagai seorang tukang kayu yang sederhana. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, Yesus memiliki kerinduan. Yesus sedang melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Apa yang menjadi keinginan Bapa? Yesus ingin, Bapa ingin supaya di bumi seperti di surga. Firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang kekuasaannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi raja atas dunia ini. Dia ingin menjadikan dunia seperti di surga. Jadi sebelum kita kembali ke surga, Tuhan ingin supaya kita bisa menikmati suasana surga. Tapi apakah mungkin kita bisa menikmati suasana di surga? Adik-adik, saat itu dunia sedang dikuasai oleh iblis. Iblis ingin menghancurkan manusia. Iblis ingin menghancurkan umat Allah. Karena itu Yesus diutus oleh Allah dari surga untuk datang ke dalam dunia ini, supaya iblis bisa dikalahkan, sehingga kerinduan Allah untuk menciptakan surga di bumi boleh tergenapi. Adik-adik tahu kan, waktu dulu Indonesia sempat dijajah. Tahu nggak sama negara mana? Wah, hebat. Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Pada waktu itu rakyat sangat menderita. Kenapa? Semua kekayaan, semua yang dimiliki oleh bangsa ini diambil oleh para penjajah. Sehingga rakyat Indonesia ini menjadi miskin. Mereka tertindas, mereka ketakutan, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Karena kalau mereka macam-macam, mereka disiksa, dibunuh, bahkan dihukum oleh para penjajah. Apa yang mereka miliki diambil oleh penjajah. Bahkan mereka disuruh bekerja dengan paksa tanpa dikasih upah, malah mungkin dipukulin. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka dipukul. Begitulah keadaan ketika bangsa kita dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu itu ada mungkin beberapa orang yang sudah nggak tahan karena ditindas, karena disiksa, karena dicuri, disuruh kerja paksa, sehingga timbul keinginan untuk merdeka, untuk dilepaskan dari penjajahan ini. Lalu bangkit keinginan dan semangat, sehingga timbul pemberontakan. Ada beberapa orang pahlawan yang berusaha agar Indonesia ini boleh merdeka. Mereka bertempur, mereka berperang, mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan apa yang mereka miliki supaya bangsa ini merdeka.
Dan setelah bertahun-tahun mungkin perjuangan bangsa ini, akhirnya bangsa Indonesia boleh merdeka. Tanggal berapa adik-adik? Iya betul, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Iya, adik-adik, pada waktu itu Indonesia boleh merdeka. Dan saat ini kita sebagai orang Indonesia, kita boleh menikmati kemerdekaan kita. Sudah tidak ada lagi yang menjajah bangsa Indonesia, sehingga kita boleh bebas bersekolah, bebas bekerja, bebas beraktivitas. Kita bisa melakukan dengan sesuai keinginan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia tahu manusia ingin bebas dari penjajahan iblis. Manusia ingin lepas dari segala ikatan belenggu yang iblis taruh dalam hidup mereka. Tapi manusia lemah, tidak berdaya. Iblis makin berkuasa menghancurkan manusia. Karena itu Allah memiliki inisiatif, keinginan untuk membantu manusia melepaskan dari kuasa iblis ini. Karena itu Allah mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk melepaskan penjajahan iblis dari manusia. Tuhan Yesus tidak berperang, tapi Tuhan Yesus melakukan apa kehendak Allah. Dia menyerahkan nyawanya, dia dicambuk, disiksa, darahnya mengalir dari sekujur tubuhnya. Untuk apa? Untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran, dan untuk menebus semua sakit penyakit kita, menanggung setiap sakit kita, sehingga kita boleh dibebaskan, dilepaskan dari ikatan iblis. Iblis tidak berhak lagi atas hidup kita. Tapi sekarang, setelah Yesus berkorban mati di atas kayu salib, kemenangan Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh hidup menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, keinginan Tuhan menciptakan bumi seperti di surga. Adik-adik tahu nggak di surga seperti apa? Coba bayangin. Surga. Oh iya, surga kan dibuat dari emas, bagus. Itu bukan yang Tuhan mau. Apakah mau Tuhan menciptakan bumi ini dipenuhi emas, jalanannya emas? Bukan adik-adik ya. Tuhan ingin supaya suasana surga. Apa tuh suasana surga? Ada kasih, damai sejahtera, saling mengampuni, saling mengasihi. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti suasana surga, damai sejahtera Allah melingkupi surga. Demikian juga Allah ingin supaya di bumi ini penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Orang-orang tidak berbuat jahat, orang-orang tidak melakukan kejahatan dan tidak berbuat dosa, tapi saling mengasihi, saling mengampuni, bergandengan tangan, sesuai dengan moto negara kita. Apa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Tahu artinya? Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ya, kita menjadi satu keluarga Allah. Adik-adik, Tuhan mengutus
Allah mengutus Yesus Tuhan ke dalam dunia ini untuk menciptakan kerajaannya di bumi ini. Yesus yang menjadi raja kita. Bagaimana kita bisa menggenapi keinginan Tuhan ini? Kita harus berjalan, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik suka baca firman Tuhan? Wih, hebat. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk hidup kita. Negara kita punya aturan juga. Apa itu? Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nah, adik-adik, negara kita biar tertib, negara kita biar berjalan dengan baik, dibuat undang-undang. Tuhan ingin juga supaya dunia ini, bumi ini tertib, berjalan dengan baik. Orang-orangnya hidup dengan rukun. Makanya Tuhan memberikan firman kepada kita sebagai pedoman hidup kita, supaya kita berjalan, kita hidup, kita bergaul, kita menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan melalui pengorbanan Yesus yang turun ke dunia ini, kerinduan Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-10 yang menjadi ayat hafalan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menggenapi kerinduan Bapa di surga dan kerinduan Tuhan Yesus untuk menjadikan bumi seperti di surga. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar bersama-sama. Kami mengerti keinginan-Mu Tuhan, kerinduan-Mu yang begitu luar biasa. Kau ingin menjadikan di bumi seperti di surga. Engkau mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini. Meskipun Yesus datang dalam bentuk manusia, lahir sebagai bayi di dalam kandang yang sederhana Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sedang mengemban tugas yang luar biasa yang daripada-Mu Bapa. Kau ingin supaya di bumi seperti di surga. Yesus datang menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, mengalahkan iblis, sehingga manusia dilepaskan dari segala ikatan iblis. Manusia dilepaskan dari segala belenggu yang iblis taruh dalam hidup mereka. Manusia dilepaskan dari penjajahan iblis. Sekarang, setelah penebusan yang Engkau berikan, kami boleh hidup di dalam kemerdekaan. Kami rindu juga Tuhan, kami menghidupi suasana surga. Meskipun kami masih ada di dunia ini, kami boleh menikmati suasana surga. Penuh sukacita, damai sejahtera, membenci dosa, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti dan untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh menggenapi apa yang Engkau rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye.